Hacker atau seorang peretas merupakan seseorang yang ahli komputer serta memiliki pengetahuan teknis dalam hal pemrograman komputer. Berbicara soal hacker, pasti tidak jauh dari yang namanya pembobolan atau peretasan dalam suatu sistem keamanan. Kemampuan mereka yang sangat luar biasa tersebut membuat mereka dapat membobol sistem-sistem keamanan negara, bahkan beberapa sistem perusahaan-perusahaan terkenal yang ada di dunia. Berikut merupakan daftar kasus hacking terbesar dalam sejarah. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, mari teman-teman dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, karena dukungan teman-teman sangat bermanfaat buat channel ini. Adobe merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang software komputer. Ada banyak sekali produk Adobe yang sering kita gunakan, seperti Adobe Photoshop. Namun, pada tahun 2013, Adobe dilaporkan terkena hack pada sistemnya yang berdampak pada data-data pelanggannya, termasuk rekening mereka. Juru bicara Adobe, Heather Edel, mengatakan bahwa pihaknya sangat meyakini betul kalau penyerangan tersebut telah berhasil mengakses ke banyak ID Adobe, mulai dari yang tidak valid, aktif, dengan paspor terenskripsi, dan data test account. Meskipun perusahaan Adobe menjadi korban, Adobe tetap diseret ke pengadilan serta diwajibkan membayar denda sebanyak 1 juta US dollar atau sekitar 15 miliar rupiah karena telah gagal melindungi data-data pelanggannya. Jonathan James merupakan seorang pemuda asal Amerika yang dikenal dengan sebutan Black Hat. Pria ini berusia 16 tahun. Hacker muda ini berhasil menjebol atau membobol sistem keamanan Defense Threat Reduction Agency yang merupakan cabang dari Departemen Keamanan Amerika Serikat. Pada saat melakukan aksinya ini, James mampu mencuri username, paspor, dan melihat email-email rahasia milik departemen itu. Bukan hanya membobol cabang dari Departemen Keamanan milik Amerika tersebut, James juga berhasil membobol sebuah komputer NASA, serta mencuri sebuah software yang berharga 1,7 juta US dollar pada tahun 1999. Departemen Keadilan Amerika Serikat mengatakan bahwa software yang telah dicuri oleh James berkaitan dengan stasiun ruang angkasa internasional, serta termasuk pengaturan suhu dan kelembapan di luar angkasa. Akibat ulah James tersebut, NASA harus menutup semua jaringan komputernya dengan biaya senilai 41.000 US dollar. Jonathan James pun ditangkap pada tanggal 26 Januari tahun 2000 oleh agen Departemen Pertahanan NASA dan polisi setempat. James pun dijatuhi hukuman tahanan rumah selama 6 bulan dan masa percobaan, serta menulis surat permintaan maaf kepada NASA dan juga Departemen Pertahanan Amerika. James pun akhirnya jera. Tetapi, pada tanggal 17 Januari 2007, perusahaan bernama TJX dilaporkan terkena hack pada sistemnya. Akibatnya, banyak data pengguna yang dicuri. Kepolisian menaruh curiga kepada James karena James memang mengenal para hacker yang telah terlibat dalam kasus tersebut. Karena selalu dicurigai, James pun akhirnya bunuh diri pada tanggal 18 Mei 2008 dengan cara menembakkan pistol ke kepalanya. Siapa yang tidak mengenal konsol game yang satu ini? Produk besutan Sony ini bisa dibilang sebagai konsol game dewa karena memiliki jutaan penggemar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Untuk bisa bermain secara online, Sony pun kemudian membuat PlayStation Network atau PSN. Di PSN, para pemain bisa bermain bersama secara online serta bisa membeli game secara digital. Namun, pernah pada tahun 2011, PSN dibobol oleh hacker. Hal tersebut mengakibatkan semua data penggunanya bocor.
dan akhirnya berujung pada hukuman denda untuk vendor asal Jepang tersebut. Di Inggris, Sony didenda sebesar 395.000 US dollar atau lebih dari 4 miliar rupiah. Tetapi, jumlah denda yang dijatuhkan tersebut tidak begitu besar bagi perusahaan sekelas Sony. Tetapi, akibat kasus tersebut, pengguna yang menggunakan layanan PSN jumlahnya sempat menurun secara signifikan. Karena hal tersebut, akhirnya Sony pun mematikan sejumlah server miliknya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dan memberikan kompensasi kepada para pengguna PSN untuk dapat mengunduh beberapa judul game dengan gratis. Seorang hacker bernama Gary McKinnon mengungkapkan bahwa selama ini Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA telah menutup-nutupi sejumlah bukti keberadaan alien atau UFO yang sudah mereka dapat. Hal ini ia ketahui setelah berhasil membobol sistem NASA. Bukan hanya itu, Gary juga berhasil menyusup ke sistem milik Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara di saluran YouTube Rich Planet TV, Gary mengaku menemukan banyak foto-foto asli yang disimpan NASA. Foto-foto tersebut tidak seperti yang dilihat publik, karena sebelum dirilis, foto-foto tersebut sudah melewati beberapa kali proses penyuntingan gambar. Beberapa foto yang ditemukan Gary membentuk suatu objek aneh yang ia simpulkan sebagai alien atau UFO, dan objek antariksa lainnya yang memang tidak boleh diketahui oleh publik. Gary mengatakan bahwa objek-objek itu sengaja dihilangkan sebelum foto-foto tersebut dirilis. Selain itu, Gary juga mengatakan bahwa Angkatan Laut Amerika juga punya sebuah data mengenai armada yang diperuntukkan untuk perpindahan ke luar angkasa dengan mengirim petugas non-terestrial. Gary mengungkapkan bahwa ada 30 orang perwira yang terdaftar sebagai petugas non-terestrial itu. Menurut Gary, pemerintah Amerika Serikat telah membuat suatu proyek pembuatan pesawat antariksa antar bintang yang ia sebut sebagai The Solar Warden. Hal tersebut membuat pihak NASA dan militer Amerika Serikat terkejut serta menuntut Gary. Gary pun ditangkap di London pada tahun 2002 karena telah dituduh meretas puluhan komputer Departemen Pertahanan dan Badan Ruang Angkasa Amerika Serikat, yaitu NASA, dan juga meretas sistem keamanan pihak militer Amerika Serikat. Namun, karena kurangnya bukti atas dugaan peretasan yang dilakukan Gary, maka ia pun dilepaskan kembali. Karena telah berhasil membobol NASA dan situs militer Amerika Serikat, kasus hacking Gary McKinnon pun dikenal sebagai salah satu kasus hacking terbesar dalam sejarah.